Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, materi yang akan kita bahas yaitu tentang haji dan umroh. Apa itu haji dan umroh? Ada yang tahu dari kalian apa itu haji dan umroh? Di sini ada bagiannya, yaitu definisi haji, yang kedua yaitu rukun haji, yang ketiga syarat wajib haji, yang keempat macam-macam haji, dan yang kelima wajib haji, keenam sunnah-sunnah haji, 7 mikot haji, 8 manfaat haji, 9 ada larangan ibadah haji. Nah, yang pertama dulu yaitu haji, yang artinya berasal dari kata al-hajja, yang menurut bahasa artinya yang mengajak. Sementara haji menurut istilah yaitu amal ibadah yang dilakukan dengan sengaja untuk mengunjungi Ka'bah, kiblat umat Islam yang ada di Mekah, dengan niat beribadah kepada Allah pada waktu yang telah ditentukan menurut syarat rukun yang telah ditentukan. Nah, di sini ada Al-Qur'an yang menjelaskan tentang perjalanan haji ke Baitullah, yaitu Quran surat Al-Imran ayat 97, yang artinya itu mengerjakan ibadah haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakannya perjalanan. Nah, kita masuk ke rukun haji. Apa saja sih rukun haji, Ibu? Di sini rukun haji ada 6. Yang pertama yaitu niat, yang kedua yaitu wukuf, yang ketiga yaitu tawaf, dan yang keempat itu sa'i, yang kelima tahallul, dan yang keenam tartib. Nah, di sini niat ihram itu niat haji karena Allah sambil mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Nah, kalau yang kedua yaitu wukuf, terdiri dari di Arafah tanggal 9 Jul berdiri diri di Arafah tanggal 9 Zulhijjah sejak matahari tergelincir pada waktu duhur hingga terbenamnya matahari. Itu yang dimaksud dengan wukuf. Sedangkan dengan tawaf yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dimulai dari rukun Hajar Aswad selesai di rukun yang sama. Sedangkan sa'i itu berlari kecil sebanyak 7 kali antara Bukit Safa dan Marwah. Kalau tahallul itu mencukur rambut, hanya beberapa helai saja. Mencukur rambutnya tidak semuanya, lebih bagus semuanya kalau laki-laki. Kalau perempuan mah hanya beberapa helai. Nah, yang keenam yaitu tartib, dan tidak tartib di sini artinya tidak meninggalkan salah satu rukun. Nah, itu rukun haji yang 6. Nah, di sini ada syarat wajib haji. Syarat wajib haji itu pertama Islam, yang kedua yaitu baligh atau dewasa, dan yang ketiga itu merdeka, yang keempat itu berakal sehat, yang kelima kuasa atau mampu, dan yang keenam memiliki pengetahuan tentang haji. Di sini yang dimaksud dengan Islam, orang yang tidak beragama Islam tidak wajib melaksanakan ibadah haji, jadi harus agama Islam. Nah, kalau yang baligh atau dewasa, anak kecil yang pergi haji itu harus mengulang lagi ketika dewasa kelak. Kenapa harus diulang kembali anak kecil? Karena belum balik. Jadi ketika sudah dewasa tetap harus diulang lagi pergi haji. Yang merdeka, dimaksud dengan merdeka itu budak dan hamba sahaya tidak wajib. Nah, kalau yang berakal sehat, orang gila pun tidak berkewajiban melaksanakan haji. Kenapa? Karena tidak punya akal, kuasa atau mampu. Nah, mampu itu harus meliputi 5 hal ini. Dan yang keenam memiliki pengetahuan tentang haji, yaitu sebelum melaksanakan haji harus dibekali pengetahuan tentang haji dulu, jadi harus dihafal.
terlebih dahulu. Nah, di sini ada 3 macam haji, yaitu yang pertama ada haji qiron, yang kedua ada haji ifrad, dan yang ketiga ada haji tamatu. Apa itu haji qiron? Haji qiron itu yang berihram dengan niat haji dan umroh, jadi 2 sekaligus niatnya, ada haji adapun umroh. Terus wajib menyembelih hewan kurban. Nah, yang itunya ucapan talbiyah ihramnya itu labbaikallahumma umratan wa hajjan la riya apihi wala summata. Nah, itu. Sedangkan haji ifrad itu yang berihram dengan niat haji saja tanpa umroh. Jadi hanya niat haji saja, tidak sama umroh. Nah, tidak wajib menyembelih hewan kurban. Nah, ucapannya gimana? Ucapan talbiyah ihram labbaikallahumma hajjan la riya afihi wa ala summata. Nah, yang ketiga yaitu haji tamatu itu apa? Haji tamatu itu umroh pada bulan-bulan haji. Nah, ketika bulan haji dia melaksanakan umroh dan berihram haji pada tanggal 8 Zulhijjah. Nah, tahalul laki-laki rambutnya dipotong pendek saat umroh dan dicukur habis saat tahalul haji. Tahalul wanita yaitu rambutnya dipotong 1 ruas jari saat umroh dan haji. Ucapan talbiyah ihramnya labbaikallahumma umratan mutamatian biha ila hazza la riya'a fihi wala summata. Nah, di sini ada wajib haji. Wajib haji itu apa saja? Yang pertama ada ihram haji dari mikot, dan yang kedua yaitu mabit di Muzdalifah, dan yang ketiga mabit di Mina, dan yang keempat yaitu melontar jumroh, dan yang kelima menghindari perbuatan yang terlarang dalam keadaan berihram. Nah, yang terakhir yaitu tawaf wada bagi yang akan meninggalkan Mekah. Nah, wajib haji itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 yang harus dilaksanakan. Nah, di sini ada sunah-sunah haji. Sunah-sunah haji itu yang pertama ada harus membaca talbiyah, membaca doa setelah membaca talbiyah yaitu tawaf kudum, menunaikan sholat 2 rakaat selamat datang, membaca doa ketika melakukan tawaf masuk ke Ka'bah, mengerjakan secara ifrad. Nah, itu sunah-sunah haji yang harus dilakukan. Jikalau tidak, bagaimana? Tidak apa-apa. Ini hanya sunahnya saja yang tidak wajibnya. Nah, di sini ada petunjuk mikot ya, bagan-bagannya. Nah, kita masuk ke larangan haji. Larangan yang harus ditinggalkan bagi orang yang sedang ihram haji. Nah, bagi laki-laki dilarang memakai pakaian berjahit dan tutup kepala. Kalau bagi perempuan dilarang menutup muka dan kedua telapak tangannya. Bagi laki-laki dan perempuan dilarang memakai harum-haruman serta minyak wangi, mencukur rambut atau bulu badan, dilarang menikah atau menikahkan, dilarang bersetubuh, dilarang membunuh binatang darat yang liar dan halal dimakan. Itu larangan haji bagi laki-laki dan perempuan. Nah, ini manfaat ibadah haji, diantaranya memurnikan ibadah kepada Allah, meninggalkan segala bentuk kesyirikan dan hal-hal yang menodai ibadah, membiasakan diri untuk berserah diri kepada Allah dan terikat dengan syariatnya, mengagungkan simbol-simbol Allah dan segala hal yang dihormati di sisi Allah. Terus melatih diri berupa ikhlas, cinta kepada Allah, mengharap dan takut kepadanya, rindu untuk selalu dekat dan bermunajat dengannya, serta berbagai jenjang penghambaan lainnya. Itulah diantara manfaat ibadah haji. Terima kasih ya, semoga bermanfaat materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la sharika lak. Wahai Allah, kami datang memenuhi panggilan-Mu. Tiadalah sekutu untuk-Mu, segala puji dan kuasa untuk-Mu. Kami meraba tanpa cahaya, kami yang lupa, hina dan papa, di hadapan-Mu yang maha indah, di hadapan-Mu yang maha mulia. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la sharika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la sharika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la sharika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la sharika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la sharika lak. لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.